Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya M. Iqbal Maulana, NIM 19107030064. Saya dari Prodi Ilmu Komunikasi 2019, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pengamatan saya, yaitu mengenai customer journey. Seperti namanya, customer journey adalah perjalanan konsumen saat berinteraksi dengan brand kita. Dari mulai pertama kali melihat brand kita, melihat produk kita, melakukan pembelian, sampai mereka berhasil melakukan transaksi. Jadi bisa dikatakan bahwa memahami teori customer journey adalah memahami pola pikir pelanggan kita. Kemudian customer journey mapping adalah representasi visual yang di dalamnya mencerminkan seluruh pengalaman konsumen atau customer experience selama perjalanan mereka dalam menggunakan suatu produk, barang, atau jasa yang kita sediakan. Dengan memahami customer journey map, maka kita bisa mengetahui dengan pasti suatu cerita tentang pengalaman pelanggan ini secara lebih jelas. Kondisi ini berlaku dari mulai pertama kali mereka mengenal suatu brand atau merek, hingga pada akhirnya menjadi pelanggan setia dalam kurun waktu yang sangat lama. Dengan memahami hubungan antara bisnis dan konsumen, maka kita bisa memberikan arahan dalam perencanaan proses yang paling tepat untuk para pelanggan agar tujuan bisnis kita bisa tercapai. Perjalanan konsumen atau customer journey map ini memang tidak bisa dilakukan dengan mudah. Kita tidak bisa menjamin bahwa skenario akan selalu berjalan mulus dari A ke B secara linear. Oleh karena itu, tidak jarang perjalanan konsumen justru hanya maju mundur atau hanya berputar-putar saja, sehingga menggambarkan juga terkadang menjadi sulit. Customer journey map ini bisa dibuat dengan cara yang sangat sederhana, seperti dengan menggunakan sheet Excel yang mencakup event utama, motivasi pelanggan, ataupun friksi yang sudah terjadi selama pelanggan menggunakan produk atau jasa yang perusahaan tawarkan atau kita tawarkan. Kemudian di sana segala jenis informasi akan digambarkan atau dipetakan secara lebih jelas. Hal yang harus selalu digarisbawahi dalam membuat suatu customer journey map ini adalah bahwa hampir mustahil untuk menggambarkan keseluruhannya secara sempurna. Dengan memanfaatkan customer journey map ini, maka kita akan mampu mengetahui pola pikir pikiran konsumen, motivasi mereka, dan langkah apa yang telah mereka ambil untuk memperoleh tujuannya. Atau jika konsumen gagal dalam tujuannya, customer journey map ini dapat membantu kita atau membantu mereka pun sampai tujuan itu. Ingatlah bahwa konsumen kita harus selalu diutamakan. Kali ini metode pengamatan yang saya pakai yaitu melalui survei, bahwa survei itu merupakan suatu aktivitas atau kegiatan penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan suatu kepastian informasi. Kali ini dalam customer journey map ini saya mengambil contoh brand kaos Sunshine Project, yaitu dari brand saya sendiri. Customer journey map kondisi sekarang. Yang pertama, apa yang konsumen pikirkan atau rasakan? Langkah yang pertama, menginginkan atau membeli kaos. Kemudian langkah yang kedua, bisa saja konsumen hanya melihat opsi. Kemudian langkah yang ketiga, mulai mempertimbangkan opsi tersebut. Langkah yang keempat, masih ragu-ragu. Dan langkah yang kelima atau langkah yang terakhir yaitu yakin untuk membeli. Kemudian apa tindakan konsumen? Langkah pertama, mencari info penjual kaos lain. Langkah kedua, mengklik website yang muncul di iklan Shopee yang ada di media sosial. Langkah yang ketiga, menjelajah brand lain Shopee yang diklik dengan menyeluruh, melihat-lihat penawaran, promo, dan lain-lain. Langkah yang keempat, melihat review di ulasan Shopee. Langkah yang kelima, yaitu melakukan transaksi di Shopee. Kemudian yang ketiga, apa touch point dari konsumen dengan brand kita atau brand Anda?
Langkah yang pertama belum ada. Langkah yang kedua hasil iklan di media sosial. Kemudian langkah yang ketiga mengunjungi iklan. Langkah yang keempat media sosial dan review produk. Kemudian langkah yang terakhir yaitu iklan Shopee. Kemudian yang keempat dalam customer journey map ini yaitu apa yang perlu Anda ubah mengenai langkah ini. Langkah yang pertama meningkatkan brand awareness dari beriklan yang lebih baik lagi. Kemudian langkah yang kedua posisi iklan di media sosial yang lebih menarik. Langkah yang ketiga tampilan, headline, dan pemberitahuan promo di halaman awal. Langkah yang keempat tampilkan testimoni pembeli seluruhnya. Dan langkah yang kelima yaitu mempermudah transaksi. Kemudian masuk customer journey map yang kelima yaitu bagaimana menerapkan perubahannya. Langkah yang pertama menerapkan konten marketing dan sosial media marketing dengan baik. Kemudian langkah yang kedua melakukan evaluasi dengan partner kita, partner bisnis. Langkah yang ketiga mengetes hasil evaluasi tersebut. Langkah yang keempat membuat halaman khusus katalog yang disediakan oleh toko agar lebih rapi dan konsumen lebih mudah melihat barang apa saja yang tersedia dalam toko kita. Langkah yang kelima yaitu memberikan lebih banyak opsi cara pembayaran maupun opsi pilihan pengiriman atau pilihan kurir pengiriman. Ternyata customer journey adalah aspek penting. Dengan membuat customer journey map ini, kita bisa mengetahui pola pikir konsumen lebih detail sehingga tahu apa yang harus kita lakukan agar interaksi konsumen dengan bisnis kita berjalan lebih mulus. Kalau perjalanan mulus, konsumen akan puas dan akhirnya mereka akan setia dengan kita. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.